Qin saudara, lupakan saja. Tidak bisakah kita menerimanya saat kita melihatnya? Ya, sulit bagimu untuk membiarkan kami kehilangan lebih sedikit. Ya, meskipun masih menunggak, itu cukup untuk membiarkan Zuo Chunkyu memakan bajingan tua itu. Feng Tang diam-diam menyeret sudut pakaian Qin Yichen, dan para penonton berbisik. Orang ini terlalu berlebihan, kan? Beraninya dia bersaing dengan Master Zuo? Kurasa begitu. Teruslah bertaruh. Kamu tidak hanya akan memuntahkan kemenangan yang baru saja kamu menangkan. Aku khawatir aku akan kalah lebih banyak dari Tuan Zuo. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Tidakkah menurutmu kamu bisa membandingkan dengan Master Zuo setelah beruntung? Meskipun keberuntungan Qin Yichen hanya membuat mereka iri dan bahkan cemburu, bahkan memenangkan Zuo Chunkyu sudah cukup untuk dibanggakan. Tetapi di mata para tamu, Qin Yichen sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi Master Zuo. Di mata semua orang, Qin Yichen tampaknya telah membengkak. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik klan tidak diblokir. Tetapi mereka tidak bisa menunggu, karena mereka ingin melihat fantasi ketika Qin Yichen percaya diri sempurna dihancurkan dengan ganas. Terserah. Menang sekali berturut-turut adalah kebetulan. Ingin memenangkan Zuo Chunkyu 2 kali berturut-turut. Tidak ada yang percaya. Bahkan ketika 1000 Fei Hong melihat ini, dia sedikit mengernyit. Suner, bagaimana menurutku orang ini benar-benar penjudi? Ketika saya melihat Qin Yichen menang barusan, 1000 Fei Hong juga senang untuknya. Salah satunya adalah yang pertama adalah teman dari 1000 Kaoru, dan yang lainnya adalah Zuo Chunkyu bisa kalah, yang sangat jarang dan sangat kempes. Tapi dia tidak menyangka, dan Qin Yichen bahkan bertaruh. Apa yang tidak membengkak ini? Bukankah ini membuat ketagihan? Bahkan saat ini, bahkan 1000 Kaoru tidak tahu bagaimana membenarkan Qin Yichen. Melihat punggung ramping, mata indah berkedip, dan ekspresi kompleks muncul di wajah cantik. Dia juga tidak menyangka Qin Yichen akan melakukannya. Saya baru saja mengatakan bahwa Qin Yichen beruntung bergabung dengan saya. Itu hanya sebagai dukungan teman. Sebenarnya 1000 Kaoru tidak bodoh. 1000 Kaoru tidak melupakan pemahaman Qin Yichen tentang teknik pompa. Tapi saya khawatir saya belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan Zuo Chunkyu. Tapi 1000 Kaoru tidak kecewa atau tidak setuju untuk ini. Tapi bergumam pelan, untuk apa orang ini? Tidak ada yang mau kalah dengan lawan dengan sia-sia. Apalagi lawannya adalah Ling Jiankyu seperti Ling Jiankyu. Apakah itu untuk dunia utara? 1000 Kaoru tidak yakin. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Qin Yichen seberuntung dia sekarang. Meskipun dia juga tahu bahwa ini mungkin terlalu konyol. Qin Yichen, keberuntunganmu benar-benar membuat lelaki tua itu menonjol. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa memenangkan lelaki tua itu untuk kedua kalinya. Zuo Chunkyu berdiri melawan tangannya. Gaya superioritas yang bangga. Tetapi melihat Qin Yichen mencibir berulang kali. Jangan katakan itu tidak berguna. Senior kiri, kamu masih membuat taruhan yang memenuhi syarat. HMPH. Zuo Chunkyu mencibir. Orang tua tahu apa yang Anda pikirkan. Kali ini seperti yang Anda inginkan. Jika Anda menang, tidak hanya penghapusan akun sebelumnya. Berapa nilai roh yang Anda buka? Orang tua menurut membayar Anda. Meski pembukaannya lebih besar, Zuo Chunkyu tidak peduli. Karena dia tidak akan kalah. Bahkan pembangkit tenaga listrik di belakang mereka tidak menganggapnya tidak pantas. Percakapan berbalik, dan Zuo Chunkyu berkata lagi. Namun, jika Anda kalah, harga roh yang ditawarkan oleh lelaki tua itu, Anda harus membayar harganya. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Taruhan ini tidak cocok untuknya, dan bahkan mengambil keuntungan. Tetapi dia berkata, bisa saja, tapi aku punya satu syarat. Mata Zuo Chunkyu dingin. Jangan terlalu berlebihan. Jangan lupa bahwa kamu masih pecundang di utara. Qin Yichen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Jadi, bagaimanapun, aku memenangkanmu Tuan Zuo. Ini yang dilihat semua orang. Anda. Zuo Chunkyu menggertakkan giginya dengan keras. Bocah kecil ini, bahkan mengambil ini untuk mencubit dirinya sendiri. Anda tidak perlu memikirkannya. Meskipun itu tidak benar. Sekarang Anda telah memanfaatkannya dan kehilangan muka dalam Perang Korea Utara. Saya khawatir Qin Yichen akan mengiklankan kekalahannya demi keberuntungannya. Segera setelah dia keluar. Tidak tahan. Jika tidak, dia tidak akan membuat taruhan yang sangat menggoda untuk terus bersaing dengan Qin Yichen. Karena kegagalan sebelumnya, jika dia tidak membiarkan yang pertama kalah telak, akan memalukan seumur hidup. Ketika saya memikirkan kemana saya pergi, saya akan dibicarakan di belakangnya dan saya kalah dari seorang junior dalam Perang Korea Utara. Kemudian, setelah menarik napas dalam-dalam, Zuo Chunkyu menggigit giginya dan berkata, orang tua harus melihat trik apa yang bisa dilakukan anakmu. Dalam pandangan Zuo Chunkyu, Qin Yichen pasti akan menggunakan ini untuk mencari keuntungan. Tetapi yang terakhir perlahan berkata, tidak ada kondisi yang berlebihan. Karena ini adalah perbandingan teknik pemompaan, Master Zuo seharusnya tidak mengganggu Qin ini lagi. Pada kondisi ini, Zuo Chunkyu merasa ngeri di lubuk hatinya, dan pembangkit tenaga listrik dari semua kalangan juga sedikit ketakutan.
Mereka mengira Qin Yichen akan mengambil kesempatan ke mulut besar singa. Namun, waktu Zuo Chunqiu di Jingfang mungkin lebih tua dari Qin Yichen. Meski syaratnya sederhana, dia tidak langsung setuju, tapi kelicikan terlintas di matanya. Mungkinkah bocah ini juga memiliki teknik pompa? Kalau tidak, jika Anda masih buta, tidak masalah jika Anda tidak ikut campur. Zuo Chunqiu berpikir bahwa ini sangat mungkin. Lagi pula, menurut pendapatnya, Qin Yichen juga sadar bahwa dia tidak cukup beruntung untuk menang 2 kali berturut-turut, jadi dia hanya mengajukan syarat seperti itu untuk memiliki sedikit peluang untuk menang. Tapi menurut Zuo Chunqiu, meski dia tidak ikut campur, tanda seru. Bahkan jika Zuo Chunqiu mengukur Qin Yichen dengan penglihatan tertinggi, dia tidak berpikir bahwa teknik pompa yang terakhir akan lebih baik daripada dirinya sendiri. Lagi pula, teknik murid kultivasi membutuhkan banyak waktu dan membayar banyak uang untuk membeli pelajaran di tahap awal. Selain itu, apalagi waktu anak dalam kandungan, tidak sebagus teknik murid kultivasi bertahun-tahun. Namun, Zuo Chunqiu sama sekali tidak setuju, meski syarat ini sangat mudah. Terkadang, tidak perlu menyetujui kondisi tersebut, apalagi tawar-menawar dengan musuh. Akibatnya, Zuo Chunqiu mencibir dan melirik miring. Apakah menurut Anda ada alasan bagi lelaki tua itu untuk bersikap sopan kepada Anda setelah Perang Korea Utara? Qin Yichen mendengar ini, tetapi dia tidak panik. Tuan Zuo tidak punya alasan untuk membiarkan Qin ini. Tetapi Qin ini meragukan bahwa senior kiri, penguasa reputasi roh, tidak akan bergantung pada alam kekuatan roh untuk menggertak dan merebut. Ayo, apa katamu? Zuo Chunqiu sangat marah di tempat. Anak kecil ini benar-benar licik. Jika Anda tidak setuju sekarang, bukankah sudah jelas bahwa Anda jatuh ke dalam perangkap Qin Yichen? Meskipun ini adalah kekeliruan dan ajaran sesat, orang Korea Utara tidak akan terlalu peduli dengan Anda. Bagaimana mungkin Zuo Chunqiu tidak memahami kebenaran dari semua emas itu? Meski wajahnya marah, Zuo Chunqiu menyeringai di hatinya. Bagaimana dengan menjaga Anda tidak terganggu? Sejak awal, dia berniat untuk menghancurkan Qin Yichen dengan teknik pompa untuk menghapus kekalahannya sebelumnya.